Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Oktober 2025. Namun sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baiklah, langsung aja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The World Reverse, kemudian ada energi dari King of Pentacles Reverse, kemudian ada oke, berikutnya ada di situ, dan kemudian ada energinya di sini ya. Oke, kemudian ada energinya. Oke, berikut ada di sini. Hadir energinya di sini, dan kemudian ada di sini. Tunggu dulu. Ini kok agak-agak bingung sedikit ya. Oke, kemudian ini. Dia ini apa sih energi kalian ini ya? Ini tuh antara mau nggak mau ini gitu ya. Bisa saja yang kayak udahlah kita nggak usah lagi bersama, tapi dianya ini tuh berharap kalau kamunya itu tuh nggak bisa kehilangan dia. Jadi kayak ada keputusan dari si ayang bebeknya kamu ini ya Libra, agar hubungan kalian berakhir saja gitu ya. Kayak ada keinginan dia, aku tinggalin aja lah Libra ini, aku tinggalin aja gitu loh. Tapi ketika dia berkata bahwa atau berpikir bahwa dia akan ninggalin kamu, namun maunya dia, kamu kayak masih berharap ya kepada dia. Kamu masih mau menunggu, menanti dirinya gitu loh. Kamu masih setia gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kamu jangan kemana-mana. Ada egois-egoisnya juga ini, atau ada naif-naifnya dia gitu ya. Jadi ketika sudah tidak lagi berbarengan, tapi di dalam jiwanya kamu, dia masih tetap ada gitu ya. Kamu tidak bisa melupakan dia. Kamu lebih memilih sajalah menjomblo gitu ya. Kamu kemudian memilih hidup selibat sajalah gitu ya. Dia adalah cinta terakhirnya kamu. Ada begitu keinginannya dari si seseorang ini gitu loh. Atau kayaknya kamu tidak akan pernah lagi bisa ketemu dengan pria lain seperti dia, wanita lain seperti dia. Kalaupun kamu nanti married sama orang lain, tapi kualitas pasangannya kamu itu tuh jauh di bawah dia gitu ya. Hanya dialah satu-satunya makhluk yang berwujud manusia, bukan siluman ya. Makhluk yang berwujud manusia yang paling istimewa di muka bumi ini. Dia satu-satunya dan tak tergantikan oleh apapun, oleh siapapun. Nah, ada seperti itu ya. Jadi ini maaf aja nih, tidak semua ya. Ingat ya, tidak semua, hanya ada beberapa. Hanya ada beberapa saja di sini. Jadi nggak usah langsung yang overthinking ya. Nggak usah yang langsung ngejudge dia, karena ini tuh sebagian kecil doang. Karena dia punya niatan yang demikian, boleh-boleh dia ini tuh kayak mengkunci kamu nih pakai energi. Itulah ya, dia kunci kamu pakai energi. Dia bikin jodohnya kamu jauh. Orang tidak tertarik sama kamu. Dimatikan pesona energinya, energi pesonanya kamu itu tuh dimatiin. Jadi mau secantik apapun kamu, seganteng apapun kamu, tidak ada orang yang tertarik sama kamu. Gitu. Nutup jodoh. Ada nih, mari lihat. Tapi tidak semua ya. Gitu. Dia mau belenggu kamu, tapi pakai cara-cara energi ya. Di sana. Karena untuk memastikan gitu loh. Untuk memastikan bahwa apa yang menjadi keinginannya dia mewujud di dunia nyata.
gitu. Dia tutup jodohnya kamu. Nah di sana, padahal dia pun tidak memilih kamu. Jadi semacam kayak orang ini tuh berharap udahlah kamu jadi gedebok pisang aja udah gitu loh ya. Kamu tidak secara full menjalani kehidupan kamu sesuai dengan takdirnya kamu. Karena kan misalnya takdirnya kamu takdir baik kan, tapi dia tutup ini. Oh besar karmanya dia nih kalau dia ngelakuin itu. Besar. Itu ya. Ini jahat juga ini kalau dia mau melakukan itu. Tapi jangan kalian semua Libra merasa bahwa ini otomatis pembacaannya kalian ya. Pasti ada, kalau itu sih memang harus dideteksi sama praktisi sih. Iya, tapi itu yang kalau mari lihat ya. Jadi yang dia tak rela kamu bahagia dengan yang lain. Walaupun dia sedang mengejar kebahagiaannya dia. Itu loh. Jadi kayak seolah hanya dia saja yang berhak bahagia di muka bumi ini. Menikmati kesempurnaan sebagai seorang manusia. Gitu loh. Tanpa pun dia make energi bantuan dari praktisi. Gitu ya. Tapi itulah yang ada di dalam egonya si kawan ini. Setidaknya itu terjadi sampai tanggal 21. Gitu ya. Tak rela hati jika kamu tidak dengan dia, tapi kamu juga tidak diambil, tidak dipilih untuk dia bahagiakan. Nah, seperti itu ya. Bisa-bisa ini tuh memang karena arogansi saja ini. Arogan orangnya ini kalau mari lihat ya. Arogan banget ini. Itu loh. Jadi bisa tidak adil melihat kehidupan. Namun boleh-boleh menurut dia ya tentu ini tuh sebuah kebenaran. Gitu ya, karena sakit hati aja ketika kamu, karena itu kan kelihatan kamu agaknya ngebatasin diri ya dengan si seseorang ini. Gitu loh. Bukannya kamu gak ada perasaan tertarik ke dia, tapi rasa ketertarikannya kamu itu tuh kepada dirinya tidak cukup kuat untuk membuat kamu memilih, memang ya, memilih untuk dengan dianya. Ada sebuah pertimbangan di sini kalau mari nampak. Ada pertimbangan, kemudian kamu merasa lebih pantas jika rasa tertariknya kamu atau bahkan rasa cintanya kamu kepada dia ini tuh dipendam saja. Gitu loh. Ini dipendam saja. Bukan berarti karena cinta maka kamu akan memilih dengan dirinya. Enggak, kamu enggak seperti itu. Ada kebijaksanaan sebenarnya ya. Ada kebijaksanaannya kamu yang akhirnya kayak kamu mau melepaskan diri dari si seseorang ini. Itu loh. Nah, entah memang ada karakternya dia yang kamu rasa, wah ini kurang bagus ini kalau jadi bapaknya anak-anak aku, ibunya anak-anak aku. Karena ini pemikiran yang udah dewasa banget kamunya ini. Udah jauh, udah panjang gitu loh. Ya. Wah, aku kayaknya bisa sengsara ini masa depannya aku kalau dengan dia. Soalnya ada karakternya dia yang begini begitu. Misalnya. Ada kondisi keadaannya dia itu tuh yang begini begitu. Jadi kalau ini tuh menjadi pasangan hidup, sama dengan mencampakkan diri ke neraka ini. Ini pilihan yang keliru, ini pilihan yang salah gitu loh. Walaupun secara intuitif ya, kamu kayak, atau kamu bisa aja kayak ngerasa bahwa nampaknya memang bukan ini jodohnya aku. Gitu. Karena ini energi-energi Libra yang mari tarik saat ini tuh, ini energi yang cukup tinggi ya. Firasat gitu ya, atau intuisi cukup tinggi. Nggak usah pun hasil hitungan kalkulasi logik gitu ya, kamu ngerasain aja, wah kayaknya bukan ini dah, enggak gitu. Aku sih cinta sama dia, aku cinta, tapi bukan berarti aku cinta kepada dia sudah menjadi sebuah keputusan yang benar. Kalau
dia itu tuh aku biarkan masuk dalam kehidupannya aku, gitu ya, masuk ke ring satu hidupnya aku, gitu loh. Nah di sana. Jadi kan kalau Maria lihat kamu ini tuh semacam orang yang masih mau mengolah hidup ini ya. Kayaknya kamu cukup hati-hati nih orangnya kan. Masih mau mengolah hidup dengan berhati-hati untuk memutuskan apa-apa yang kamu izinkan terjadi dalam hidupnya kamu, gitu ya. Mungkin saja di saat ini tuh kamu kayak lebih memilih, aku studi aja lah dulu, gitu ya. Nggak usah lah dulu pacar-pacaran, nggak usah lah dulu mempertimbangkan pernikahan, walaupun kamu wanita ini. Bisa-bisa ya kamu itu tuh wanita yang modern, gitu ya. Yang ilmu pendidikan itu tuh penting bagi kamu, gitu loh. Ya. Jadi bisa-bisa kamu akhirnya, udahlah, walaupun kamu sudah menikah dengan dia, atau masih pacaran dengan dia, namun kamu tidak bisa mengabaikan apa-apa yang mau kamu masukkan dalam hidupnya kamu. Pendidikan harus, gitu loh, ilmu mesti ada, walaupun kamu seorang wanita, gitu. Nggak ada ceritanya di kamu itu tuh wanita, walaupun akhirnya ujung-ujungnya wanita hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi kayaknya kamu mau tuh mengisi dirinya kamu, gitu ya, supaya kamu tuh bisa mencetak generasi Indonesia yang cemerlang. Gitu ya kan. Di sana. Jadi karena pilihan hidupnya kamu itu, kalau Maria tuh kayak yang nggak cocok ya menurut si pasangannya kamu ini. Makanya kamu harus dikontrol kamu ini, menurut si dia harus dikontrol. Dan salah satu kontrolnya dia itu tuh adalah yang ngikat kamu, gitu ya. Walaupun ini orangnya kayak gampang sakit hati nih. Andaikan kamu bilang, aku fokus lah, aku mau buka bisnis, aku mau ngambil studi, aku mau begini dulu. Setiap kamu bilang aku mau, kamu bilang sesuatu yang mau kamu lakukan untuk dirinya kamu sendiri, bisa-bisa dia nggak seneng ini, lihat. Kok kayaknya jika kamu memikirkan dirinya kamu sendiri, menjadi sebuah perbuatan yang makar ya. Perbuatan makar di matanya si pasangan kamu. Itu loh, kayaknya dia ini tuh mau hidupnya kamu itu tuh ada di tangannya dia, gitu loh. Jadi sehingga kalau kamu mau memutuskan, aku mau seperti ini, aku mau seperti itu, kesel dia nih, nggak suka dia. Gitu ya. Jadi kalau kamu mulai memikirkan diri kamu sendiri, menurut dia itu artinya kamu harus ditinggalkan. Gitu loh. Walaupun yang mau kamu lakukan itu tuh hal yang benar. Apa sih salahnya studi? Apa sih salahnya kamu fokus pada bisnis? Apalagi kalau kamu tuh laki-laki. Apa sih salahnya, kan gitu ya. Nah di sana. Kamu mau begini, kamu mau begitu dalam hidupnya kamu. Ya kan. Apalagi nih kalau melihat hal-hal yang positifnya yang mau kamu lakukan. Gitu ya. Aku keluar negeri aja lah kerja. Gitu kan, supaya ya kalau di luar negeri gajinya dolar, bisa lebih besar, sama capeknya dengan di Indonesia, tapi imbalannya berkali-kali lipat dari di Indonesia. Nah kan gitu ya. Ketika kamu memikirkan aku harus sejahtera, sewot dia, sewot. Jadi semua yang kamu putuskan untuk diri kamu sendiri itu tuh diganjar oleh direspon oleh pasangan kamu dengan cara kamu harus ditinggalkan. Gitu. Kamu harus ditinggalkan. Di sana ya. Dia tidak bisa mengerti kalau kamunya itu tuh memikirkan jangka panjang. Gak bisa dia mengerti. Yang taunya dia kamu berontak, kamu melawan. Itu tadi, kamu mau makar gitu ya. Kamu mau melengsarkan dia sebagai orang yang punya otoritas atas hidupnya kamu. Maka kamu harus disingkirkan di sini.
dia mungkin tidak akan mencegah kamu ya kalau kamu bilang kamu misalnya nih ya, aku mau sekolah, aku mau keluar negeri kerja, aku mau fokus dulu lah ke bisnis. Mungkin dia nggak akan bilang nggak boleh, ya. Dia itu paling ya udahlah kalau itu maunya kamu. Namun dalam hatinya dia siap-siap kau ya, kau akan aku tinggalkan. Gitu dia, kau akan aku tinggalkan kau. Gitu. Nanti kau kerja ke luar negeri, aku minta duitnya kamu, gitu ya. Ku habiskan untuk merit lagi sama perempuan lain misalnya. Gitu. Bisa di sana. Jadi datang ada pikiran licik, picik, buruk dari si seseorang ini. Oh, kamu mau bahagia ya di sana, kamu mau bebas ya di sana. Padahal ya ujung-ujungnya bisa aja kan, ada keuntungan pula bagi dia gitu ya. Kalau kamu sukses, kalau kamu berhasil, kalau hidupnya kamu itu lebih baik gitu kan. Tapi itu tidak masuk dalam hitungan si seseorang ini, tidak gitu loh. Atau ketika kamu di situ itu apa ya namanya ya, ketika kamu mungkin berusaha untuk meninggalkan dia dengan entah apalah di situ tuh alasannya. Ya menurut kamu mungkin pemikirannya adalah biar dia punya kesempatan bertemu dengan orang yang lebih ideal bagi dia. Gitu ya. Tidak ada segala sesuatunya itu yang harus dipaksakan. Namun ya lagi-lagi, seseorang ini tuh Marliat dia tidak bisa memahami ya. Apa pertimbangan positifnya kamu atas langkahnya kamu, atas keputusannya kamu. Nah, begitu ya. Jadi diam-diam ini tuh seperti orang yang apa tuh ada istilah kan musuh dalam selimut. Gitu loh. Pengkhianatan secara diam-diam. Ini tuh dari si dianya. Jadi andaikan kamu tadi kayak kata contohnya Mari kan, kamu mau keluar negeri dalam rangka mau memperbaiki kesejahteraan hidupnya kalian. Walaupun dia suaminya kamu, walaupun dia istrinya kamu punya gaji, udah kamu simpan aja gajinya kamu. Kamu gak usah transfer ke Indonesia, kamu gak usah transfer ke dia. Transfer pun ke dia mungkin hanya untuk biaya anak-anaknya kalian saja, gitu. Ya, hasil dari kerja kerasnya kamu keep sendiri, gitu lah. Karena ini tuh ya pengkhianatan. Kamu akan menerima pengkhianatan dari si dianya. Capek-capek nanti kamu kerja, malah hasil kerjanya kamu itu tuh zonk. Gitu ya. Kalau kamu mau mengambil pendidikan lagi ke dia, udah kalau kamu ketemu sama yang lebih baik di sana, misalnya nih kamu mau sekolah ke Jerman, kemana, ke Australia, gitu ya. Atau mungkin dari desa mau ke kota, mau sekolah ke Jakarta, ke Jogja atau kemanapun itu. Kalau ada kamu ketemu sama cowok lain, sama cewek lain, udah kamu buka diri saja pada orang itu. Karena kalau tipe-tipe kayak gini dijadikan sebagai suami atau sebagai istri, repot banget ini. Repot banget. Jangan kamu pelihara singa di dalam rumahnya kamu. Kalau Mari boleh saran. Nah, kalau untuk perkara magic itu, kamu kan punya Tuhan ya. Doalah sama Tuhan, biar Tuhan melindungi kamu gitu ya, menjauhkan kamu dari hal-hal yang tidak datang dari Tuhan gitu ya, yang datang justru dari kegelapan. Seperti itu gampang aja menyelesaikannya. Banyak juga kok, ada praktisi yang menyakiti, tapi ada juga praktisi yang menyembuhkan. Ya, tidak religius ya udah. Mintalah air dari Pak Haji kayak apa gitu ya, tumpang tangan pendeta misalnya. Gitu kan. Di sana banyak cara pencegahannya, banyak cara penyembuhannya gitu ya. Lakukanlah gitu aja. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Taurus di sini, Sagittarius, Leo, Aries hadir. Kemudian energi dari ini sih Capricorn, Virgo ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan.
Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.